Sejarah sebuah klub selalu jadi bahan obrolan hangat di kalangan supporter. Ada yang bangga dengan trofi, ada yang terus mengingat para legenda, dan ada juga yang menjadikan kisah awal berdirinya klub sebagai identitas. Tapi di luar itu semua, ada satu kebanggaan lain yang rasanya tak ternilai, status klub yang tak pernah sekalipun jatuh ke jurang degradasi. Di Liga Primer Inggris yang terkenal kejam dan penuh persaingan, hanya segelintir klub yang bisa berdiri tegak dengan rekor tanpa celah ini. Mereka ibarat benteng kokoh yang tak tergoyahkan, meski badai datang silih berganti. Nah, siapa saja klub-klub yang bisa membusungkan dada dengan catatan membanggakan ini? Kita bahas satu persatu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Maka wajar kalau status tak pernah turun kasta di era Liga Primer jadi sesuatu yang sangat dibanggakan. Mengingat sepak bola Inggris sudah berdiri lebih dari 1 abad, bertahan terus-menerus di level tertinggi jelas bukan hal yang mudah. Kompetisi yang keras, jadwal yang padat, hingga persaingan finansial antar klub membuat papan atas Liga Inggris seakan jadi medan tempur yang tak pernah berhenti. Sejak lahirnya Liga Primer pada tahun 1992, ada 6 klub yang boleh membusungkan dada. Mereka adalah Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton, dan Chelsea. 6 nama besar ini konsisten tampil tanpa absen di level tertinggi, sekaligus menjadi wajah yang hampir selalu identik dengan persaingan kasta teratas Inggris. Namun, bukan berarti ke-6 klub tersebut benar-benar suci dari pengalaman pahit. Sebelum era Liga Primer bergulir, mereka semua pernah merasakan jatuh ke jurang degradasi. Jadi, klaim mereka yang tak pernah turun kasta sebenarnya hanya berlaku di kompetisi modern setelah 1992, bukan dalam catatan sejarah sepak bola Inggris secara keseluruhan. Contohnya, Arsenal pernah terdegradasi di musim 1912/1013, jauh sebelum mereka menjelma sebagai kekuatan mapan di London Utara. Everton pun pernah tersungkur di 1950 sampai 1951, sementara Liverpool harus rela turun kasta di musim 1953 sampai 1954, sebuah kenyataan yang mungkin sulit dipercaya oleh generasi pendukung mereka saat ini. Manchester United pun tak luput dari masa kelam, sempat terdegradasi pada musim 1973 sampai 1974 sebelum bangkit jadi dinasti besar di bawah Sir Alex Ferguson di era berikutnya. Tottenham juga sempat terpuruk di 1976-1977 dan Chelsea merasakan pahitnya jatuh ke divisi bawah terakhir kali di musim 1987-1988 hanya beberapa tahun sebelum Liga Primer lahir. Artinya, catatan sempurna 6 klub ini lebih merefleksikan konsistensi mereka di era modern, bukan keseluruhan sejarah panjang sepak bola Inggris. Meski begitu, tetap saja mampu bertahan sejak 1992 hingga sekarang di tengah persaingan brutal Liga Primer adalah prestasi yang pantas dikenang dan dibanggakan. Kita geser sedikit zoom out keluar lingkup klub yang tak pernah degradasi dan memperbandingkannya dengan kisah klub besar lain yang justru sempat jatuh dari puncak, seolah memberi kontrapoin bahwa tidak ada yang benar-benar kebal dari krisis dalam sepak bola. Ambil contoh Manchester City, meski sekarang menjadi raksasa Liga Inggris, sejarah mencatat bahwa mereka pernah mengalami masa surut. City sempat terdegradasi ke divisi bawah, bahkan ke kasta ketiga pada tahun 1998. Mereka bangkit perlahan melalui promosi dan restrukturisasi manajerial hingga akhirnya bertahan secara terus-menerus di level tertinggi dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Lalu ada Leeds United yang di masa emasnya bersaing di papan atas tapi kemudian merosot tajam. Klub ini sempat terdegradasi dari Premier League pada musim 2003-2004. Dengan membandingkan, kita menyadari bahwa rekor tak pernah degradasi adalah sepotong prestasi yang sangat spesial dan langka. Klub-klub besar yang pernah jatuh menunjukkan bahwa stabilitas bukanlah garis yang mudah dilalui, melainkan perjalanan panjang penuh liku dan pengorbanan di setiap musimnya.
Melanjutkan dari identitas konsistensi ke-6 klub tadi, mari kita tengok bagaimana peta persaingan mereka di era modern, terutama sejak Liga Primer resmi digelar pada 1992, sekaligus sorotan prestasi dan dinamika yang membuat tiap nama punya kisah dramatisnya sendiri. Pertama, Manchester United menjadi ikon tak terbantahkan dalam 2 dekade pertama Liga Primer. Di bawah Sir Alex Ferguson, United meraih dominasi lewat rentetan gelar dan performa stabil, sekaligus menjadi tolok ukur klub-klub lain. Meski mereka belum pernah terdegradasi sejak 1992, catatan kejatuhan United pada musim 1973-1974 tetap membayang di benak sejarah klub tersebut. Di sisi lain, Arsenal punya kisah magis tersendiri lewat musim Invincibles 2003-2004, ketika mereka menyelesaikan 38 pertandingan tanpa sekalipun kalah, prestasi yang hingga kini belum terulang di Liga Primer. Arsene Wenger membentuk tim yang disiplin, kuat di lini tengah dan pertahanan, serta mampu konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun. Liverpool dan Chelsea juga menunjukkan bahwa tidak terdegradasi bukan berarti absen dari drama besar. Liverpool dengan sejarah panjang dan ambisi besar sempat menanti lama untuk gelar liga modernnya. Chelsea, melalui dukungan finansial era Abramovich, melesat dari tim papan tengah menjadi pesaing konsisten untuk juara dan papan atas. Tottenham Hotspur dan Everton punya kisah perjuangan sendiri. Tottenham dulu sering berada di bawah bayang-bayang rival London dan nyaris terdegradasi di masa lalu. Namun sejak 1992, mereka selalu bertahan di papan atas. Everton, meski lebih sering disebut klub sejarah, beberapa kali punya momen kritis untuk bertahan, tapi menunjukkan bahwa darah biru legenda bisa menahan tekanan berat. Dengan demikian, ke-6 klub ini bukan hanya klub yang tak pernah degradasi secara statistik, mereka adalah simbol stabilitas, ambisi, ego, dan perjuangan dalam persaingan liga paling kompetitif di dunia. Di balik angka dan rekor selalu ada cerita manusiawi tentang jatuh bangun, adaptasi, dan tekad untuk tetap bertahan di puncak. Menoleh pada lorong gelap sejarah, kita menemukan bahwa hampir semua klub abadi itu pernah berada di ambang tepi jurang degradasi. Momen ketika kegagalan seperti bayang-bayang yang terus menghantui. Bahkan di era modern, tekanan terasa nyata. Musim 1994-95 jadi saksi bisu perjuangan Everton. Pada pertandingan terakhir mereka tertinggal 0-2 dari Wimbledon, namun mampu membalikan skor menjadi 3-2 berkat gol penalti dan gol telat dari Graham Stuart. The Great Escape ini akhirnya menyelamatkan mereka agar tetap bertahan di kasta teratas. Sementara itu, Tottenham Hotspur di musim 2024-25 nyaris mencatat sejarah buruk. Mereka finish di posisi ke-17 Premier League, satu tempat di atas zona degradasi, dengan hanya 38 poin, catatan terendah Spurs di era modern dalam 48 tahun terakhir. Kontras dengan keberhasilan mereka meraih trofi Eropa musim yang sama, Europa League. Performa domestik mereka penuh luka dan keraguan. Menariknya, Manchester United juga mengalami titik kritis pada musim 2024-25. Mereka sempat berada di posisi ke-15 klasemen Liga. Bagi klub sebesar United, posisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pun bisa digoyang. Tekanan media, ekspektasi supporter, dan persaingan internal menjadikan momen ini terasa seperti musim uji coba mental bagi para petinggi dan pemain. Inilah bukti nyata bahwa tak pernah degradasi bukanlah jaminan kebal dari drama. Di balik rekor impresif, setiap klub punya cerita perjuangan di ambang kejatuhan. Ketika selisih 1 poin, gol terakhir atau desakan tekanan eksternal saja bisa menjadi pembeda antara status aman dan cerita pahit degradasi. Bergeser dari konflik degradasi dan jatuh bangunnya klub besar, mari kita arahkan pandangan ke masa depan. Akankah ke-6 klub abadi itu mampu menjaga status mereka, sementara tim-tim pendatang baru
atau yang tengah naik daun terus menekan dari balik layar persaingan, sudah ada banyak indikasi bahwa kekuasaan lama akan terus diuji. Klub-klub seperti Newcastle United, Aston Villa, Brighton and Hove Albion, hingga Brentford perlahan mengukir ambisi besar untuk menjadi penantang serius di papan atas. Mereka tak lagi cukup puas sekadar bertahan, mereka ingin masuk ke lingkaran elit. Dan di dunia sepak bola modern, ambisi semacam itu sangat mungkin diwujudkan dengan manajemen matang, investasi tepat, dan pembangunan skuad yang seimbang. Sementara itu, rumah lama kalian, Arsenal, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Everton, bakal menghadapi tekanan ganda, bukan hanya mempertahankan performa di lapangan, tapi juga menjaga relevansi secara finansial, merekrut pemain muda yang tepat, dan menghindari kesalahan manajerial. Di tengah perubahan regulasi keuangan dan semakin meratanya peluang kompetitif, stabilitas menjadi sesuatu yang makin sulit dijaga. Jadi, meski mereka telah memiliki rekor impresif, masa depan tak mau ditaklukkan dengan kenyamanan. Yang tertantang adalah bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk terus berkembang dan menolak stagnasi. Sekarang giliran kalian. Tim mana yang menurut kalian bakal meruntuhkan tatanan lama atau malah menjaga dominasi lama itu tetap berdiri kuat? Tulis prediksi dan argumen kalian di kolom komentar di bawah.